Hubungan seniman dan karakter ciptaannya lahir dari proses kreatif yang sangat personal. Karakter tumbuh dari ide, pengalaman, dan imajinasi, lalu menjadi media untuk mengekspresikan hal-hal yang sulit diungkap, termasuk kondisi mental, beban emosional, dan pergulatan batin sang seniman. Dalam prosesnya, karakter juga menjadi cermin yang membantu pencipta mengenali dan memahami dirinya. Dari relasi ini, kita bisa melihat bagaimana karakter Red Miller Blood terbentuk dan bagaimana Peter Yan Gunawan membangunnya. Perkenalkan, nama saya Peter Yan Gunawan, atau lebih dikenal dengan sebutan Red Miller Blood. Saya lahir di Bandung dan juga studio saya ada di Bandung. Pendidikan saya S1 ITB, FSMD, dan saya juga mengambil S2 di ITB juga, ilmu desain. Pertama kali jadi seniman, mungkin mulai melukisnya itu, pegang kuas itu mulai tahun 2017-an. Mengekspresikan sesuatu melalui warna dan bentuk, itu saya mulai melukis di situ. Berkembang, mencoba untuk mengeksplorasi ide-ide, dan juga mulai menjajaki karakter Red itu sekitar tahun 2018-2019, dan makin bereksplorasi lagi sekitar tahun 2021. Jadi ketika saya mengeksplorasi bentuk Red Miller ini, itu ada sekitar 1000 sketsa. Red Miller itu dia berambut merah, mata besar. Rambut merahnya itu melambangkan bahwa dia ingin dianggap berani, dia ingin dianggap sesuatu di dunia ini. Mata besarnya itu menandakan dia very curiosity akan segala sesuatu. Tapi kalau dilihat lebih dalam, mata Red Miller itu tidak beraturan. Itu adalah penggambaran dari ketidakstabilan emosi dia. Dan kalau misalkan lebih detail lagi, mata Red Miller itu saya gambarkan ada galaksi di dalamnya. Galaksi itu mensimbolisasikan betapa dalamnya kejiwaan seseorang. Sampai teman terdekatnya pun nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Dan kalau misalkan kalian bisa lihat, Red Miller itu punya air mata berwarna pelangi. Nah, pelangi itu in my religion, which is Christian Protestant, itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa seterpuruk-puruknya manusia di atas dalam pencobaan, selama kita masih punya ikhtiar dan punya harapan, semua kejadian itu akan indah pada waktunya. Gitu. Jadi tidak terlalu larut dengan kegagalan, tidak terlalu larut dengan depresi, tapi apa yang kita lakukan bangkit. Tapi saya belajar satu hal, bahwa Red Miller ini yang membuat manusia menjadi manusia. Karena tanpa ada emosi kita itu, emosi lemah kita, emosi insecure-nya kita, tanpa ada itu kita nggak akan maju, kita nggak akan berjuang, dan kita itu only akan hanya pakai topeng kemana-mana. Jadi Red Miller itu adalah simbol perjuangan dan simbol harapan di dunia ini, bahwa kita itu sebagai manusia harus mengembrace rasa insecure kita, harus mengembrace rasa depresinya kita. Kita harus mengakui bahwa kita memang merasakan itu valid. Tapi langkah kita berikutnya adalah yang menentukan bahwa kita adalah manusia tangguh. Itulah filosofi dari Red Miller. Teman-temannya Red Miller itu sebenarnya banyak sekali. Salah satunya itu adalah si Floweria ini aku sebut. Floweria itu adalah perwakilan dari bunga tetangga lebih indah. Jadi itu adalah suatu POV dari kita yang suka merasa iri melihat dunia kita itu lebih sukses di sekitar. Makanya kenapa Floweria itu aku gambarkan kadang-kadang mukanya suka ngejek, kadang-kadang mukanya suka ngetawain yang lain. Gitu, karena kita terkadang di dalam pikiran kita, wah ya ini yang tadi ya, sebenarnya balik lagi ke filosofinya gitu kan. Aku nggak mampu nih
aku ketinggalan nih gitu kan, dan dunia seakan mengejek gue gitu kan. Nah, itulah. Warna-warni di sekitarnya dia itu adalah gemerlap dunia. Kalau ngelihat medsos mau very colorful, dunia itu begitu sukses, dunia itu begitu utopia. Utopia itu sebenarnya nggak pernah ada, karena nggak mungkin, gitu, nggak mungkin terjadi. Jadi warna-warna vibran itu adalah utopia yang aku ciptakan dari medsos kita, dari society. Oke, Red Miller itu adalah saya sebagai bentuk entitas yang selama ini sebenarnya sudah ada di dalam diri saya. Jadi Red Miller itu adalah perwujudan emosi yang ada di dalam diri saya, Red Miller. Dan saya meriset ya bahwa emosi ini ternyata ada di setiap individu yang saya riset, which is kita semua. Sebenarnya perasaan di welcome itu adalah perasaan yang kita manusia ingin rasakan di setiap relationship kita, baik itu di dalam keluarga, baik itu di pasangan, baik itu di society kita. Tapi dunia itu tidak berjalan seperti itu. Kita itu banyak memakai topeng, karena menurut saya dari penelitian saya, dari riset saya, kita tuh nggak pingin ditolak, kita nggak dicintai, kita pingin melebur masuk ke society kita itu tanpa kelemahan yang terlihat gitu rasanya. Tapi terkadang kita itu terlalu jauh memakai topeng. Kita itu mengalter identity kita. But it's real. Kita itu menyembunyikan kelemahan kita. Karena society kita itu menuntut kesempurnaan. Kita lihat medsos, wow, dia ada di luar negeri. Wow, dia itu sukses. Wow, dia cepet banget ya belajarnya. Jadi medsos itu cuma mengajarkan 3. 1, transformasi orang-orang bak dewa dewi. 2, semua usaha itu adalah kesannya instan, kesuksesan itu instan. Yang ketiga itu adalah mengglorifikasi sukses sejak usia dini. Dan melalui Red Miller ini, saya ingin counter. Akibatnya apa dari society yang menuntut kesuksesan? Kita merasa insecure, kita merasa ketertinggalan, kita merasa nggak berharga. Itu yang akan mempengaruhi mental health-nya kita, stres, depresi, dan sebagainya. Emosi itulah yang menjadi Red Miller.